Mendengar kata narkotika identik dengan penyalahgunaan dan dampak buruk bagi kesehatan. Namun, dalam dunia medis, sebenarnya beberapa jenis narkotika justru memiliki manfaat terapeutik yang krusial. Hanya saja penggunaannya terbatas. Obat jenis ini harus diberikan dengan dosis yang sesuai dan juga di bawah pengawasan tenaga medis yang profesional. Halo, saya Feni Melinda, dosen dari Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Parahyangan. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintetis. Berasal dari bahasa Yunani, narkotika adalah narko yang artinya mati rasa atau tidak sadar, sedangkan tika yang artinya menghasilkan, di mana narkotika dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan juga ketergantungan. Oleh karena itu, penggunaan narkotika diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Di mana pada pasal 6, narkotika terbagi atas 3 golongan. Golongan pertama adalah golongan yang dilarang, karena itu penggunaannya hanya terbatas untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Golongan ini juga disebut dengan obat terlarang, contohnya adalah putau atau heroin, dan juga adanya ganja, karena berpotensi sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Sedangkan golongan 2 dan 3 berdasarkan pasal 53 dapat diberikan dalam jumlah yang terbatas untuk medis, untuk kepentingan pengobatan dengan indikasi medis yang kuat. Yang berwenang memberikan obat-obatan ini adalah dokter dengan resep yang valid. Golongan 2 dan juga 3 ini tetap memiliki risiko ketergantungan walaupun jauh lebih rendah dibandingkan golongan yang pertama. Contoh obat-obatan narkotika golongan 2 adalah yang pertama morfin, yang kedua adalah petidin, yang ketiga adalah fentanyl. Ketiganya merupakan jenis opioid kuat yang digunakan untuk meredakan nyeri pada pasien-pasien dengan derajat nyeri yang hebat. Seperti pada pasien pasca operasi, pasien serangan jantung, ataupun pada pasien dengan kanker. Hal ini dikarenakan obat-obatan nyeri lain seperti paracetamol, ibuprofen, ataupun NSAID lainnya itu sudah tidak memiliki efek untuk mengurangi nyerinya. Sehingga obat-obatan ini menjadi golongan dari pilihan terakhir dari obat nyeri ini. Selain dari pereda nyeri, efek penurunan kesadaran dari obat-obatan narkotika dapat dimanfaatkan sebagai obat bius. Contohnya pada pasien untuk premedikasi untuk tindakan bedah. Jadi sebelum operasi biasanya pasien-pasien itu akan ditidurkan atau dengan obat bius itu menggunakan obat-obatan golongan narkotika ini. Obat narkotika lain yang sering digunakan yaitu yang sering kita dengar yaitu kodein, termasuk dengan golongan narkotika golongan yang ketiga. Ini memiliki risiko yang paling rendah atau sangat ringan untuk ketergantungannya. Kodein biasanya digunakan untuk meredakan batuk. Batuk apa? Batuk-batuk kering. Batuk-batuk kering yang membandel yang biasanya mengganggu aktivitas, mengganggu tidur, itu biasanya kita berikan kodein untuk meredakan atau menekan pusat batuk di otak. Seperti itu. Kodein juga dapat digunakan untuk mengurangi rasa nyeri yang ringan. Tapi biasanya juga menjadi pilihan terakhir untuk meredakan nyeri. Perlu dibedakan antara narkotika dan juga psikotropika. Psikotropika berasal juga dari bahasa Yunani yang artinya psiko adalah jiwa atau pikiran, sedangkan tropikanya adalah arah atau perubahan. Di mana psikotropika juga adalah zat atau obat yang alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang menyebabkan perubahan aktivitas mental ataupun perilaku dari penggunanya. Oleh karena efek sampingnya tersebut sama, psikotropika juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Contoh obat psikotropika yang sering kita gunakan atau kita dengar adalah diazepam dan juga alprazolam. Keduanya termasuk dari golongan benzodiazepin yang bekerja sebagai depresan pada sistem saraf otak untuk memberikan efek penenangan, pelemas otot, dan juga mengantuk. Di mana di bidang medis sebenarnya obat-obatan ini digunakan oleh dokter, terutama dokter jiwa ataupun dokter saraf untuk mengatasi gejala gangguan kecemasan, gangguan tidur, dan juga sebagai anti kejang. Sama seperti narkotika, obat psikotropika ini penggunaannya terbatas dan hanya sebagai terapi komplementer dari terapi utama. Sebagai kesimpulan, dalam dunia medis, obat-obatan narkotika dan psikotropika memang memiliki manfaat yang penting, tapi penggunaannya hanya sebatas sebagai obat tambahan atau obat yang digunakan bersama dengan obat utama untuk membantu mengurangi gejala. Peresepannya pun harus oleh dokter dengan indikasi medis yang sesuai.